Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syafika dengan NIM L0212010009 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT tentang ekosistem terumbu karang. Baik, jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu ekosistem terumbu karang. Yang pertama, pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang khas di laut tropis, tetapi ekosistem itu dapat pula dijumpai di beberapa daerah subtropis. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut di daerah tropis dan dibentuk oleh biota laut yang menghasilkan kapur, khususnya karang dan alga. Selanjutnya ada klasifikasi terumbu karang. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, maka karang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik mempunyai sifat yang unik, yaitu perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan, sehingga arah pertumbuhannya selalu bersifat fototeopik positif. Sedangkan karang ahermatipik itu adalah karang yang tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Perbedaan umum karang hermatipik dan karang ahermatipik adalah adanya simbiosis mutualisme antara karang hermatipik dengan zooxanthella, yaitu sejenis alga unisular, yaitu seperti Gymnodinium microadriatum. Umumnya, jenis karang ini hidup di perairan pantai atau laut yang cukup dangkal, di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Di samping itu, untuk hidup binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada habitat terumbu karang. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari dengan jarak 50 meter di bawah permukaan laut. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di daerah perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu, salinitas, sedimentasi, dan memerlukan kualitas perairan alami. Demikian halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda perairan tropis. Pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang atau biasa disebut dengan coral bleaching yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. Selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 derajat Celcius di atas suhu normal. Terus selanjutnya ada reproduksi terumbu karang. Terumbu karang sudah mempunyai sistem reproduksi sederhana dan telah berfungsi dengan baik pula. Organ-organ reproduksi karang berkembang di antara mesentri, filamen, dan pada saat tertentu organ tersebut terlihat nyata dan di lain waktu bisa menghilang, terkhusus di daerah tropis. Untuk karang yang hidup di daerah tropis, organ reproduksi dapat ditemukan sepanjang tahun karena siklus reproduksi berlangsung sepanjang tahun dengan puncak reproduksi 2 kali dalam setahun. Hewan karang ini dapat melakukan reproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Hewan karang yang melakukan reproduksi secara aseksual dapat berlangsung dengan cara fragmentasi atau pelepasan polip dari skeleton dan reproduksi aseksual larva. Kecuali reproduksi aseksual larva, produk dari yang lainnya menghasilkan pembatasan secara geografi terhadap asal-usul terumbu karang dan sepanjang pembentukan dan pertumbuhan koloni dapat melangsungkan reproduksi seksual. Dalam hal reproduksi secara seksual, gametogenesis akan berlangsung di dalam gonad yang tertanam dalam mesentrium. Kejadian ini dapat berlangsung secara tahunan, namun dapat juga secara musiman, bulanan, atau tidak menentu. Konsekuensi dari cara reproduksi ini adalah pemijahan gamet-gamet untuk fertilisasi eksternal dan perkembangan larva planula atau penggaraman larva planula untuk dilepaskan setelah berlangsung fertilisasi internal.
Selanjutnya ada manfaat terumbu karang. Terumbu karang mengandung berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam baik secara ekologi maupun ekonomi. Manfaat terumbu karang dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung dari terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai tempat hidup ikan, di mana di sini ikan banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang. Terus yang kedua itu sebagai wisata bahari. Di sini kita melihat keindahan bentuk dan warnanya serta digunakan sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan. Sedangkan yang termasuk dalam manfaat tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai. Seperti yang diketahui, abrasi pantai itu disebabkan oleh gelombang dan ombak laut, dan sebagai sumber keanekaragaman hayati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.